Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan lama masih aktual, seperti orang sering katakan, tak kenal maka tak sayang. Ungkapan itu masih berlaku sampai sekarang. Bahkan seperti yang terjadi di Nazaret di zaman Yesus. Orang-orang Nazaret tahu siapa Yusuf. Mereka tahu siapa Maria. Mereka tahu siapa saudara-saudara Yesus. Tentu bukan saudara kandung. Mereka juga tahu siapa Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Tahu tetapi tidak mengenal. Apalagi mengenal secara pribadi, secara mendalam. Dan karena mereka tidak mengenal, maka mereka tidak mengasihi Yesus. Dan karena mereka tidak mengasihi Yesus, maka mereka menolak Dia. Inilah yang terjadi. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret. Menolak Yesus. Sekalipun mereka sempat takjub akan pengajaran Yesus yang begitu luar biasa. Yang sungguh mengagumkan. Tetapi hanya sebatas takjub, kagum. Tidak sampai mereka menjadi percaya kepada Yesus. Tidak sampai membuat mereka mau menerima Yesus. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, mereka menolak Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman Santo Yohanes Maria Vianney lain. Sekalipun pengetahuan dia terbatas, tadi saya sebut di bawah rata-rata. Namun apa yang ia tahu membuat dia percaya. Apa yang dia tahu tentang Yesus, itu dia percaya. Itu dia imani. Dan apa yang ia imani, ia wartakan. Dia begitu mengasihi Yesus. Dan karena itu dia percaya kepadanya. Dan apa yang dia kasihi, dia percaya, itu yang dia wartakan. Dia ingin agar orang-orang di kampung Ars, mereka menjadi orang-orang sederhana, orang-orang desa, tetapi menjadi orang-orang yang bisa mencintai Yesus, yang bisa menerima Yesus dalam hidup mereka. Maka ketika dia berkatekese, mengajar umat tentang Yesus, di gereja, di Ars yang sederhana itu, dia bilang,
Andai kata kita punya mata seperti malaikat, kita bisa memandang Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir di sini. Dia bilang, di atas altar ini, yang mana dia memandang kita, maka kita akan sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan kita tidak mau terpisah darinya. Tapi kita adalah orang-orang buta, dia bilang. Maka anak-anakku, berserulah kepada Tuhan kita Yesus Kristus seperti seorang buta dari Yeriko. Tuhan, buatlah aku melihat. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan betapa kemanisan belaka yang kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diajarkan oleh Santo Yohanes Maria Vianney tentang kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh nyata di dalam Ekaristi, juga di dalam sakramen Maha Kudus. Maka yang dibutuhkan adalah mata iman yang bisa memandang, sekalipun wujudnya adalah bulatan, kecil, tipis. Tapi di situ hadir Tuhan kita Yesus Kristus yang memandang setiap kita dengan pandangan kasih. Dan kita bisa memandang Dia sekaligus mengasihi Dia. Hal semacam ini yang tidak dijumpai di antara orang-orang Nazaret. Sekalipun mata mereka melihat Yesus yang sungguh-sungguh hadir di tempat ibadat itu, mengajar mereka, membuat mereka kagum, membuat mereka takjub. Tetapi hati mereka buta. Itu yang membuat mereka menolak Yesus. Maka kalau kita sekalipun mata jasmani tidak melihat sosok Yesus, tapi kalau mata iman kita mampu melihat Dia yang sungguh-sungguh hadir dalam sakramen Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus, maka pandangan kita kepadanya akan membuat kita memiliki relasi personal. Dalam relasi personal itu kita akan menerima Dia dan Dia menerima kita. Kita bisa mengasihi Dia dan Dia mengasihi setiap kita. Kita akan mendapatkan betapa kemanisan belaka seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Dengan memandang Dia, berseru kepadanya, karena percaya kita akan mendapatkan apa yang kita minta.
Dan yang kita dapatkan adalah kemanisan. Kata kemanisan punya arti yang luas dan dalam. Penghiburan, peneguhan, membuat kita tabah, membuat kita berani melangkah, tidak putus asa, membuat kita makin dikuatkan, dan seterusnya. Semua itu adalah kemanisan yang kita terima dari Yesus. Yang kita imani, yang kita kasihi. Pengalaman Santa Faustina kurang lebih sama seperti dialami Santo Yohanes Maria Vianney. Dalam buku harian nomor 1321, Santa Faustina menulis begini. Salam, ya hati Yesus yang Maha Rahim, mata air yang mengalirkan segala rahmat, satu-satunya naungan, satu-satunya pengungsian. Dalam Dikau aku menemukan terang pengharapan. Salam, ya hati Allahku yang maha murah, mata air kasih yang tak terhingga, yang terus-menerus mengalirkan kehidupan kepada orang berdosa. Mata air segala kemanisan. Persis seperti dalam katekese Santo Yohanes Maria Vianney. Segala kemanisan mengalir dari mata air kemanisan hati Yesus. Berikutnya Santa Faustina menulis, salam, ya luka hati Maha Kudus yang selalu terbuka, yang memancarkan sinar kerahiman dan mengizinkan kami menimba kehidupan dengan satu-satunya bejana, yakni pengharapan. Salam, ya kebaikan Allah yang tak terselami, yang tak pernah dapat diukur dan dinilai, yang penuh kasih dan kerahiman meski Maha Kudus, yang seperti seorang ibu yang baik selalu merunduk atas kita. Santa Faustina ketika menulis, ia menggambarkan hati Yesus yang Maha Rahim itu seperti seorang ibu yang selalu merunduk karena memegang anaknya yang masih kecil, yang mau menolong anaknya. Begitulah Yesus yang selalu merunduk atas kita karena siap menolong kita. Terakhir, Santa Faustina katakan, salam, ya tahta kerahiman yang memberikan hidupmu sebagai kurban bagiku. Di hadapanmu jiwaku merendahkan diri setiap hari dan hidup dalam iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya kalau hidup dalam iman yang teguh, siapapun, Anda atau saya, tidak pernah akan menolak Yesus. Tidak akan pernah seperti orang-orang Nazaret yang segera
kecewa dan menolak Yesus. Maka tugas kita adalah terus-menerus membina diri, supaya iman kita akan Yesus makin teguh. Dan kalau iman kita kepada Yesus makin teguh, kita akan makin mencintai Dia. Dan kalau kita makin mencintai Dia, maka kita akan makin mengalami kemanisan demi kemanisan yang mengalir dari mata air segala kemanisan. Akan mengalir dalam hati siapapun yang imannya makin teguh dan kasihnya makin besar. Tuhan memberkati.